Wabarakatuh. Nama saya Wardah Masfia. Saya dari kelas PGMIA semester 2. Nah, di sini saya akan membuat sebuah konten video edukasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh yang terhormat Ibu Elia Umihani MPDI. Nah, perkembangan peserta didik usia sekolah dasar 7-12 tahun dengan karakteristik perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan juga perkembangan psikomotorik dan implikasinya bagi dunia pendidikan. Masa usia sekolah dasar disebut juga masa keserasian sosial. Nah, mengapa disebut masa keserasian sosial? Nah, pada masa keserasian sosial ini, peserta didik lebih mudah untuk dididik daripada masa sebelumnya atau masa seludahnya. Nah, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk mengetahui keadaan peserta didik kita sebagai guru harus menerapkan metode pembelajaran dengan mengetahui keadaan peserta didik kita. Kita sebagai guru harus penting untuk mengetahui dari karakteristik peserta didik. Siswa sekolah dasar merupakan anak yang paling banyak mengalami perubahan drastis. Nah, anak usia sekolah dasar berkisar antara 7-12 tahun. Menurut Seifert dan Hafung, perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan psikomotorik. Nah, yang pertama perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini mencakup pertumbuhan biologis yang meliputi pertumbuhan otak, pertumbuhan otot, dan pertumbuhan tulang. Nah, anak usia SD kelas 1 ukuran tubuhnya relatif kecil. Yang anak usia SD umur 9 tahun memiliki bentuk tinggi badan dan berat badan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu sama. Pada akhir kelas 4, anak sekolah dasar antara anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Anak perempuan tumbuh dan tingginya itu lebih besar daripada anak laki-laki. Nah, pada akhir kelas 5, anak perempuan memiliki tinggi badan yang lebih tinggi, berat badan yang lebih berat, dan juga lebih kuat daripada anak laki-laki. Nah, pada kelas 6, anak perempuan mengalami puncak tertinggi dari pertumbuhan dengan menstruasi pada anak perempuan berkisar umur 12-13 tahun. Untuk anak laki-laki mengalami ejakulasi pada rentang usia sekitar 13-16 tahun. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini mencakup perkembangan perubahan pola pikir. Nah, menurut Piaget ada 4 tahapan dari perkembangan kognitif. Yang pertama adalah sensori motorik. Pada sensori motorik ini terjadi di antara usia 0-2 tahun. Usia ini terjadi pada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir mengalami refleks bawaan sehingga mendorong untuk mengeksplorasi kehidupannya. Yang kedua ada tahap praoperasional. Pada tahap ini terjadi rentang usia 2-7 tahun. Di rentang usia tersebut, anak mempresentasikan objek dengan gambaran atau dengan kata-kata. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Nah, ini terjadi di rentang usia 7-11 tahun. Pada masa ini, kemampuan anak logikanya itu lebih memadai. Yang keempat, ada tahap operasional formal. Pada tahap ini terjadi rentang usia 12-15 tahun. Pada tahap ini, kemampuan berpikir anak lebih abstrak dan juga menggunakan penalaran logika. Yang ketiga, ada perkembangan psikososial. Ini berkaitan dengan perkembangan dan perubahan emosi individu. Menjelang masuk SD, anak telah mengembangkan keterampilan berpikir dan bertindak yang lebih kompleks. Selama duduk di kelas kecil sekolah dasar, anak mulai percaya diri tetapi juga sering rendah diri. Sebagai akibat dari perubahan fisik dan kognitif mereka, anak pada kelas besar di SD berupaya untuk tampak lebih dewasa. Mereka ingin diperlakukan seperti orang dewasa. Kemudian terjadi perubahan-perubahan yang berarti dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Selanjutnya, bagaimana sih implikasinya? Nah, implikasi perkembangan peserta didik bagi
penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar. Ini mempunyai dua implikasi. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Kita mengetahui karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yaitu senang bermain, senang bertindak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang mengerjakan sesuatu secara langsung. Nah, kita sebagai guru sekolah dasar seharusnya bisa mengolah pembelajaran yang di dalam pembelajaran itu ada permainannya, sehingga memungkinkan peserta didik kita untuk bermain, bertindak, bekerja dalam kelompok, serta memberikan kesempatan peserta didik kita untuk ikut terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, implikasi menurut Harvey Gerd, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar itu ada 5. Yang pertama, belajar bekerja kelompok. Yang kedua, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan untuk aktivitas fisiknya. Yang ketiga, mengembangkan belajar menulis, belajar membaca, belajar berhitung. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai dan moral-moral untuk pedoman perilakunya. Yang kelima, mencapai kemandirian. Dengan mengetahui tugas perkembangan anak usia sekolah dasar, mendorong guru sekolah dasar untuk pertama melaksanakan pembelajaran dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik kita untuk terlibat dalam belajar dan bekerja dalam kelompok. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai agar siswa dapat memilih pilihan yang stabil. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya ada pengetahuan yang lebih konkret. Yang keempat, ada menciptakan lingkungan teman sebaya untuk mengajarkan keterampilan fisik. Itulah konten video edukasi yang saya buat, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa pendidikan di sekolah dasar merupakan suatu jenjang pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan upaya kualitas sumber daya manusia. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.